Saskia Wieringa, aktivis kemanusiaan, feminis asal Belanda, sekaligus profesor antropologi budaya dari Universitas Amsterdam. Saskia Wieringa berperan penting dalam proses pengadilan rakyat internasional atas kejahatan kemanusiaan 1965 di Indonesia, International People's Tribunal on Crimes Against Humanity 1965. Ia menjadi ketuanya. Majelis Hakim International People's Tribunal 1965 telah memutuskan Indonesia harus bertanggung jawab atas 10 tindakan kejahatan hak asasi manusia HAM berat pada 1965, 1966, termasuk genosida atau tindakan sengaja untuk menghancurkan sebagian atau seluruh golongan penduduk tertentu. Saskia berinisiatif mengungkap kebenaran di balik peristiwa 1965 setelah melakukan riset selama 35 tahun lebih di Indonesia. Ketertarikan Saskia bermula sejak meneliti tentang gerakan wanita Indonesia pada periode 1980-an. Gerwani, organisasi perempuan yang menaruh perhatian pada sosialisme dan feminisme, pernah aktif sepanjang dekade 1950 sampai 1960-an dan memiliki kedekatan dengan Partai Komunis Indonesia. Disebut Wieringa sebagai penggerak masyarakat. Wieringa tertarik untuk mencari tahu alasan dibalik melemahnya posisi perempuan di Indonesia saat memasuki era tahun 1980 hingga 1990-an. Pada saat yang sama, Wieringa mendapati organisasi buruh dan tani di Indonesia ikut mati di telan zaman. Pada masa sebelum 1965, banyak tokoh perempuan Indonesia yang muncul dalam ajang internasional dengan kecerdasan dan ide brilian, namun menghilang setelah periode itu berganti dengan perempuan yang perwakilan dharma wanita, kata Saskia. Dari hasil studi mendalam yang menemukan bahwa fenomena meredupnya gerakan masyarakat pada era Orde Baru terkait erat dengan peristiwa 1965, sejarah kelam Indonesia yang terkubur. Menurut Saskia, tragedi 1965 sudah sering dibahas di dunia akademis internasional. Namun efek dan dampak yang ditimbulkan tidak begitu signifikan karena terbatas menjadi pembicaraan kalangan akademisi. Beberapa deret akademisi yang mengkaji peristiwa 1965 antara lain almarhum Ben Anderson, Rod McVeigh, Kit McGregor, dan Robert Gibbs. Ide pengadilan rakyat sosial peristiwa 1965 muncul dalam pertemuan sekitar 40 aktivis di rumah Saskia di Belanda pada tahun 2013. Saat itu, mereka membahas film The Act of Killing karya Joshua Oppenheimer dan memutuskan untuk membentuk pengadilan rakyat karena selama ini penyelesaian tragedi 1965 mandek di Indonesia. Putusan IPT 1965 sendiri memang tidak mengikat secara hukum, namun memberikan dampak moral politik. Contohnya, di Kamboja, perjuangan masyarakat di sana yang berjalan selama 10 tahun berhasil mengadili satu orang yang bertanggung jawab atas genosida, kejahatan perang, dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Khmer Merah. Selain proses pengadilan, ada yang lebih penting, yakni perhatian orang banyak di Kamboja sehingga bisa mengerti dan paham apa yang terjadi. Begitu juga dengan IPT 1965. Ini merupakan proses kesadaran masyarakat. Panitia IPT 1965 merupakan kelompok kecil yang intinya berjumlah 20 orang dan lingkup lebih luas hanya 100 orang. Mereka bekerja hampir tanpa dana dan secara sukarela. Tapi ini cukup memberikan dampak. Sekarang ada acara nonton bareng di mana-mana, menimbulkan debat. Bahkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI waktu itu, Pak Luhut, menghadiri simposium nasional membedah tragedi 1965 melalui pendekatan kesejarahan. Itu suatu hal yang positif karena membuat orang Indonesia membicarakan dan berdebat mengenai tragedi 1965. Putusan IPT sesuai dengan penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada 2012 bahwa ada rantai komando dari Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Kamtib hingga ke bawahnya. Putusan IPT bukanlah keputusan kriminal, namun tugas pemerintah Indonesia untuk mencari tahu dan menyidik perkara itu.
Panitia IPT hanya bisa memberikan bukti, saksi, meyakinkan para hakim, dan mereka, para hakim, sudah yakin bahwa yang terjadi di Indonesia pada 1965 dan sesudahnya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Sekarang tugas pemerintah Indonesia mencari siapa yang harus bertanggung jawab untuk mengadili perbuatan pidana. Hal ini dimaksudkan karena IPT dan panitia sendiri tidak memiliki kewenangan dan itu juga bukan tugas mereka. Putusan IPT 1965 merupakan hal yang penting, namun ini hanya satu langkah. Proses ini akan melalui tahapan panjang. Langkah selanjutnya, putusan ini akan dibawa ke Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Human Rights Council di Jenewa, Swiss, bertepatan dengan mekanisme review periodik universal pelaksanaan hak asasi manusia. Mereka memohon kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk menegur Indonesia karena bagaimanapun Indonesia telah menandatangani Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan meminta Indonesia melakukan sesuatu untuk mencari kebenaran. Karena keputusan IPT 1965 dengan jelas menyebutkan adanya kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan dalam tragedi 1965. Mereka terus berupaya agar Indonesia bergerak dan melakukan rekomendasi putusan hakim. Mereka berharap Indonesia melakukan sesuatu lewat Kejaksaan Agung dan Komnas HAM. Yang terpenting, Indonesia bergerak karena sampai sekarang belum ada klarifikasi kebenaran dari pemerintah. Misalnya menyatakan soal stigma perempuan lewat Gerwani adalah kebohongan besar. Tidak ada itu anggota Gerwani yang menarik telanjang sembari menyiksa para jenderal, dan bahwa itu semua fitnah dan propaganda rezim Soeharto. Kita pun sampai sekarang belum tahu mengapa 6 jenderal dan 1 letnan dibunuh dalam peristiwa G30S. Perintah pemimpin senior PKI Aidit dan Komandan Batalion 1 Cakrawala untuk adalah penculikan. Tapi siapa yang memerintahkan pasukan-pasukan itu membunuh? Mereka perlu dukungan dari dua negara karena IPT 1965 bukan lembaga negara, sehingga ini tidak dapat diajukan lewat lembaga mereka. Namun mereka optimis mendapatkan perhatian PBB. Banyak negara yang mendukung pembongkaran atas kejahatan hak asasi manusia berat. Banyak negara seperti Amerika Selatan dan Afrika yang mendukung aksi ini. PBB akan membuat resolusi ke pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan ini. Jadi lebih baik bila pemerintah Indonesia melakukan beberapa rekomendasi. International People Tribunal 1965 seperti meminta maaf, menyatakan kebenaran, rehabilitasi korban, atau melakukan penyidikan tragedi 1965. Apabila Indonesia sudah melakukan itu, PBB tidak akan keras. Jadi sebaiknya pemerintah Indonesia melakukan rekomendasi itu. Kalau pemerintah tidak melakukannya, Indonesia akan malu di muka internasional. Itu tidak baik bagi Indonesia karena bagaimanapun harus bangga dengan dirinya sendiri dan harus bisa menyelesaikan ini. Apabila pemerintah menindaklanjuti dengan melakukan permintaan maaf, penyidikan, rehabilitasi korban, dan lainnya, maka artinya materi IPT 1965 tidak perlu sampai ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Demikianlah Kura-Kura Takar Lambe Sundel.